Halo para Sobat Baraya Channel dari seluruh penjuru dunia. Selamat datang kembali di cerita paling gokil, absurd, sekaligus bikin perut kalian keram ketawa dari negeri arwah. Kali ini suara ini datang dari hantu cowboy Amerika. Nongkrong lagi di malam yang gelap, misterius tapi penuh gelak tawa buat nemenin kalian semua. Dan aku nih, suster ngesot gaul dari Indonesia. Udah dipelintir rapi, secangkir kopi pahit, udah tandas, siap banget nemenin kalian buat dengar cerita paling absurd yang pernah ada. Waduh ya bro, kemarin kita udah seru-seruan lihat lomba balap karung antar hantu kan? Sampai perut mumi gue yang udah gepeng ini nyaris meledak nahan ketawa. Bener banget, malam ini acaranya nggak kalah gokil sob. Kalau kemarin kalian udah nonton cerita balap karung antar hantu yang bikin ngakak sampai roh tetangga ikutan keluar dari sarangnya, sekarang giliran lomba yang nggak kalah legendaris. Yoi sobat, lomba makan kerupuk. Buat kalian yang manusia, lomba makan kerupuk biasanya cuma seru-seruan tiap 17-an. Tapi di dunia hantu, lomba ini jadi ajang bergengsi. Gengsi siapa yang paling gesit, paling lucu, dan paling jago ngunyah meski nggak semuanya punya mulut lengkap. Hihihi, kebayangkan hantu-hantu ini mesti rebutan kerupuk pakai gaya absurd mereka masing-masing? Nah, kalian pasti penasaran siapa aja pesertanya dan siapa yang bakal jadi juara. Tapi, gue bocorin dikit nih, pemenangnya bukan sembarang hantu. Tapi, juara yang kemarin juga sempat mencuri perhatian di lomba balap karung. Wah, jadi makin penasaran kan? Tapi tenang, jangan tebak dulu ya sobat. Dengerin ceritanya sampai habis, dijamin kalian bakal ketawa sampai guling-guling. Bahkan kuntilanak pun bisa pensiun dini gara-gara nggak kuat, nahan ngakak. Siapkan posisi paling nyaman yuk. Kita mulai ceritanya, selamat mendengarkan, dan selamat ketawa bareng kami. Setelah balapan karung yang seru dan penuh gelak tawa, para hantu kembali berkumpul di kuburan International Memorial Park, tempat yang kini menjadi arena paling terkenal di kalangan hantu. Hari ini, mereka akan berkompetisi dalam lomba makan kerupuk, lomba yang sudah sangat terkenal di kalangan hantu, apalagi tiap tahun selalu ada hantu-hantu baru yang berusaha mengalahkan sang juara, Pocong. Di sana, bendera dari kain kafan bekas berkibar dan angin malam berhembus lembut membawa aroma misteri. Para penonton, hantu-hantu dari berbagai penjuru dunia berdiri di tribun menonton dengan penuh antusiasme. Ada tuyul, kuntilanak, genderuwo hingga sundel bolong yang sibuk menjual cilok arwah. Lomba ini sudah jadi tradisi yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya seperti lomba makan kerupuk di dunia manusia, tapi dengan tambahan sensasi dan seram khas dunia gaib. Namun, kali ini terasa berbeda. Setiap peserta merasa yakin bahwa merekalah yang akan jadi pemenang. Tapi siapakah yang sebenarnya menang? Akankah Pocong mempertahankan gelar juaranya? Ataukah ada hantu lain yang berhasil merebut piala kerupuk? Baiklah, tanpa lama-lama lagi, inilah dia para pesertanya. 1. Pocong, Indonesia. Dengan kafan putihnya yang legendaris, Pocong berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Dia sudah memenangkan lomba balap karung sebelumnya, dan kini ia ingin menunjukkan kemampuannya di lomba makan kerupuk. Dengan kedua tangan terikat, ia tetap bisa bergerak dengan gesit dan lincah. Kerupuk sudah digantung di depannya, dan Pocong tahu betul bagaimana caranya melompat tinggi untuk merebut kerupuk itu. 2. La Llorona, Amerika Latin gaun, pengantin yang sudah sobek, wajah yang penuh dengan air mata dan ekspresi sedih yang tak pernah hilang. La Llorona datang dengan semangat membara. Walaupun ia selalu baper setiap kali melihat kerupuk, La Llorona tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa meskipun dia seorang ibu yang mencari anaknya, dia tetap bisa menjadi pemenang dalam lomba makan kerupuk. 3. Jiangxi, Cina Jiangxi, zombie khas Cina yang dikenal dengan gerakan kaku dan tangan yang selalu lurus ke depan, siap untuk berlomba. Dengan jubah dinasti Qing dan kertas mantra di jidatnya, Jiangxi bersiap untuk memulai. Gerakannya mungkin pelan, tapi jangan pernah meremehkan kekuatan seorang Jiangxi. Kerupuk itu akan jadi miliknya. 4. Yurei, Jepang Yurei, hantu wanita dari Jepang datang dengan kimono putih lusuh dan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Meskipun tampak tenang dan datar, Yurei punya ketahanan luar biasa dalam hal makan kerupuk. Satu-satunya masalahnya adalah rambut panjangnya yang sering nyangkut di tali kerupuk, membuatnya harus lebih berhati-hati. 5. Nackzerer, Jerman dengan mantel hitam compang-camping dan gigi taring yang tajam. Nackzerer siap untuk berlomba. Dia memang lebih suka makan jiwa daripada makan kerupuk, tetapi kali ini dia akan mencoba untuk menikmati kerupuk dengan cara yang sangat
unik. Namun, siapa tahu mungkin ini adalah kesempatan untuknya menunjukkan bahwa dia juga bisa menang dalam lomba makan kerupuk. Dan lomba pun dimulai Dengan peluit nyaring yang dibunyikan oleh genderuwo sebagai wasit, lomba makan kerupuk resmi dimulai. Suara peluitnya begitu keras hingga membuat kawanan kelelawar berterbangan panik dari pohon beringin tua di tengah kuburan. "Siap, mulai!" teriak genderuwo sambil mengibas-ngibaskan kumis tebalnya. Para peserta langsung beraksi, atau lebih tepatnya, bergerak dengan gaya absurd masing-masing. Pocong, dengan tubuh yang terbungkus kain kafan, mulai melompat-lompat kecil seperti bola karet bocor. Kepalanya yang lentur menjadi senjata utama. Setiap kali ia melompat, kepalanya dengan lucu membentur kerupuk. Terdengar bunyi duk, duk, seperti bola pingpong mental di lantai, namun kerupuknya belum juga tergigit. Sementara itu, La Llorona sudah mulai baper sebelum kerupuk sempat tergigit. Air matanya mengalir deras, bukan cuma membasahi kerupuknya sendiri, tapi sampai-sampai tanah di bawahnya jadi seperti kubangan kecil. Penonton hantu di sekitar bahkan harus minggir supaya tidak kena banjir air mata. Kerupuk ini mengingatkanku pada snack ulang tahun anakku yang hilang. Isaknya sambil berusaha menggigit kerupuk yang malah makin menjauh karena tali terus bergoyang terkena air matanya. Jiangxi, si vampir kaku dari Tiongkok, dengan wajah datar dan tubuh lurus kayak penggaris, melompat-lompat dalam posisi tegak. Sayangnya, setiap kali mencoba menggigit kerupuk, tangan dan mulutnya tidak pernah selaras. Kerupuknya malah mental ke arah peserta lain, seperti frisbee. Kerupuknya sempat mendarat tepat di atas kepala Yurei. Rambut panjang Yurei yang hitam lebat menutupi wajahnya, dan kini malah jadi penghalang utama. Ia berusaha keras menyingkirkan rambutnya supaya bisa menggigit kerupuk, tapi setiap ia tiup rambutnya, malah tali kerupuk bergoyang makin liar. "Rambutku ini sepertinya punya rencana jahat sendiri," gerutu Yurei, membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Sementara yang lain sibuk bertanding, Naxxerer, si zombie jiwa asal Eropa, malah berjalan santai mengitari arena lomba. Dia lebih tertarik mengendus-endus penonton ketimbang memakan kerupuk. Aroma jiwa-jiwa segar lebih menggoda dari kerupuk garing ini, gumamnya sambil mendekati segerombolan tuyul yang sedang nonton sambil makan cilok arwah. Tuyul-tuyul itu mendadak panik. Langsung kabur sambil memeluk kantong celengan mereka erat-erat. Takut kalau-kalau jiwa mereka diisap oleh Naxxerer. Bahkan sundel bolong yang jualan cilok ikut-ikutan tutup lapak mendadak. Di tribun, suasana semakin meriah. Kuntilanak sampai pegal ketawa melihat gaya pocong yang pantang menyerah meski terus terbentur kerupuk tanpa hasil. Tuh pocong kayak bola bekel hidup, kalau dibiarkan bisa bolong kepalanya tuh, goda kuntilanak sambil memegangi perut. Tuyul-tuyul yang tadinya taruhan kecil sekarang mulai pasang taruhan lebih gila. Mereka bertaruh dengan benda-benda gaib, dari paku keramat, koin zaman kerajaan, sampai sandal jepit bekas kuburan yang katanya berisi aura misterius. "Gue pasang keris pusaka, pocong bakal menang," kata tuyul paling senior. "Gue taruhan gincu sundel bolong, Yurei yang bakal juara," sahut tuyul lain sambil terkikik geli. Sementara itu, genderuwo sebagai wasit malah sibuk ngunyah kerupuk cadangan diam-diam. Dengan mulut penuh remah, ia berseru, "Ayo cepetan, jangan bikin kerupuk keburu kadaluarsa." Semakin lama, kerupuk para peserta makin menantang. La Llorona bahkan sudah seperti air mancur berjalan. Dia nangis sampai kerupuknya basah kuyup, bikin penonton di barisan depan harus pakai jas hujan. Aku terharu. Kerupuk ini terlalu emosional. Isaknya dramatis. Jiangxi masih lompat kaku. Setiap kali mulutnya nyaris menempel kerupuk, tubuhnya malah condong ke belakang seperti boneka rusak. Penonton sampai penasaran, apakah dia bisa menyelesaikan lomba sebelum tahun depan? Di sisi lain, Yurei yang rambutnya super panjang malah membuat kerupuknya bertransformasi jadi kerupuk hantu, terbungkus rambut. Setiap kali ia mendekat, rambutnya malah menyapu kerupuk seperti pelmop di lantai keramik. "Aku butuh hair clip supernatural kayaknya," keluh Yurei sambil mencoba mengurai rambutnya dengan sabar. Tiba-tiba, sorakan dari penonton semakin kencang ketika pocong melakukan lompatan super tinggi. Dengan timing sempurna dan kepala lentur sebagai senjata pamungkas, dia sukses menggigit kerupuk dan langsung menelannya dalam satu kali kunyahan.
Jreng, juara! Teriak genderuwo yang tanpa sadar menyemburkan remah kerupuk ke sekeliling karena terlalu semangat. Penonton bersorak, hantu-hantu bertepuk tangan, atau suara efek plak dari tangan-tangan transparan mereka. Tuyul-tuyul langsung menghambur ke Pocong sambil menyerahkan hadiah taruhan. Ini sandal bekas kuburan, jimat keberuntungan, selamat ya Cong, kata Tuyul dengan bangga. Pocong berdiri di podium dengan piala tengkorak emas. Dengan gaya percaya diri, ia melompat-lompat kecil dan berkata lantang, lompat itu soal konsistensi bro, jangan pernah berhenti, walau hidup sudah terikat takdir kain kafan. Lalorona yang masih nangis tersenyum tipis dan berkata, kerupuk ini memang tak bisa kupunya. Tapi aku bahagia, setidaknya aku sudah mencoba. Jiangxi berdiri kaku di posisi ketiga. Angkat tangan dengan bangga, meski gerakannya kayak robot jadul. Sistemku masih harus di-upgrade. Tahun depan, aku akan pasang software anti-lag, celetuknya. Yurei sambil merapikan rambut yang masih nyangkut di tali berkata, kalau tahun depan aku bawa gunting, kerupuk ini nggak akan lolos dariku. Nachzerer menepuk-nepuk perutnya yang kenyang oleh jiwa-jiwa penonton. Sambil nyengir, aku nggak peduli juara, yang penting menu makan malamku nggak mengecewakan. Setelah lomba, para hantu tak langsung bubar. Mereka malah bikin pesta kecil-kecilan. Kuntilanak menyajikan es genderuwo rasa misteri yang bikin penikmatnya merinding kebingungan. Sundel bolong menghidangkan cilok arwah edisi pedas level neraka. Siap-siap lidah kebas ya, kata Sundel bolong sambil tertawa cekikikan. La Llorona duduk di ayunan tua, menatap bulan purnama dengan air mata yang sudah mulai berkurang. Pocong mendekatinya sambil mengacungkan piala. Kemenangan bukan segalanya. Yang penting, kita semua masih punya teman buat ketawa bareng meski hidup di dunia gaib. La Llorona tersenyum lalu menyeka air matanya dengan ujung kerudung lusuhnya. Iya, mungkin ini bukan tentang kerupuk, tapi tentang keberanian mencoba dan tertawa bersama. Di sudut lain, Jiangxi dan Yurei asik merancang strategi latihan untuk tahun depan. Latihan setiap malam Jumat, Dil, kata Yurei. Setuju, plus stretching supaya nggak terlalu kaku, sahut Jiangxi sambil menggerakkan badan robotiknya yang kaku. Di tengah suasana yang semakin hangat dan penuh canda, Pocong berdiri di atas meja dengan piala tengkorak emas di tangan, memberikan pidato kemenangan yang penuh semangat. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, ini adalah tentang bagaimana kita bisa menikmati setiap momen bersama teman-teman hantu. Kalian semua adalah pahlawan di dunia ini dan kita semua berhak merayakan hidup kita meskipun kita sudah mati. Semua hantu di sekitar tepuk tangan dengan riuh. Pocong terus melanjutkan, jangan lupa untuk selalu berusaha, jangan pernah takut gagal, dan yang terpenting, jangan lupa untuk menghargai setiap kesempatan yang ada. Setelah pidato yang penuh motivasi itu, mereka semua berpesta, tertawa, dan menikmati makanan yang telah disiapkan. Semua persaingan di lomba makan kerupuk yang telah mereka jalani kini menjadi kenangan lucu dan berharga bagi mereka semua. Sebelum cerita ini berakhir, Pocong kembali mengingatkan kepada semua yang sedang menonton atau mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada kami, ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Baraya Channel. Dan pastikan kalian menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor lucu kami selanjutnya. Semua hantu pun berkata serempak, klik dong biar nggak ketempelan. Dengan itu, lomba makan kerupuk antar hantu berakhir dengan penuh tawa dan kegembiraan. Dan dunia hantu kembali tenang, sampai nanti mereka kembali berkumpul untuk lomba-lomba seru lainnya. Nah, Sobat Baraya Channel, itulah tadi cerita gokil dan kocak tentang lomba makan kerupuk dunia hantu. Penuh ketegangan, kecurangan, dan pastinya kekompakan di akhir cerita. Meski saling berkompetisi, mereka tetap jaga sportivitas dan siap menghadapi lomba berikutnya. Kalau kalian suka cerita-cerita absurd dan horor kocak kayak gini, jangan lupa ya. Subscribe, like, and comment Baraya Channel. Dan juga jangan lupa